Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi melihat sekeliling dan berkata, apakah kamu berencana untuk pergi bersama? Semua orang saling memandang. Yu Lin Feng dikalahkan, bahkan Gong Nan Feng dikalahkan. Hal ini membuat semangat juang semua orang terguncang. Semua orang, menurut saya, lebih baik mencobanya. Jika kalah, Anda tidak lebih dari tersingkir. Tidak ada ruginya. Wang Changfeng berkata dengan acuh tak acuh, tetapi jika kita menang, situasinya akan berubah menjadi lebih baik. Ucapan tersebut langsung menggugah hati banyak orang. Su Yi mendengus dan berjalan menuju Wang Changfeng, kalau begitu coba. Dia langsung mengorbankan segel Tao dan membunuhnya. Pada saat yang sama, beberapa makhluk abadi yang tak tertandingi saling memandang, tiba-tiba mengertakkan gigi, menembak langsung, dan mengepung Su Yi. Pergi dan jangan menghasilkan banyak uang di sini, aku akan melakukan orang ini juga, itu hanya menantang. Ya, persetan dengannya. Bunuh. Teriakan begitu keras sehingga semua makhluk abadi yang hadir dikirim. Mereka seperti serigala dan harimau, dan mereka sangat kuat. Saya tidak tahu, saya pikir Su Yi telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Bahkan Tang Yuyan menjadi sasaran sekelompok makhluk abadi dan dikepung. Hanya Zuo Yun yang lolos paling cepat, menghindar jauh, dan tidak berani bercampur. Pada saat ini, Su Yi sudah kehilangan kesabaran, tidak lagi ragu-ragu, dan berencana untuk membuat keputusan cepat. Dentang. Suara pedang bergema seperti ombak. Melihat sosok Su Yi yang dipamerkan, Ki Pedang Mizaza meraung, dan menemaninya, membunuh lawan-lawan itu. Ledakan. Pedang disapu. Harta karun dihancurkan. 7 atau 8 raja abadi dihancurkan secara langsung dan darah mereka tumpah ke dalam kehampaan. Pada saat kritis, saya harus menghancurkan surat penyelamat dan melarikan diri. Dengan tangan kejam Su Yi, dia sendirian, mengamuk dalam jarak dekat, tak terkalahkan. Di mana Su Yi lewat, itu seperti angin dan awan, menekan setiap lawan. Seseorang terkoyak dan berteriak. Seseorang dipukul dengan keras dan melarikan diri dengan panik. Inilah makhluk abadi yang tak ada bedanya dengan kalkun dan anjing. Mereka dikalahkan satu persatu, dan akhirnya sengsara. Kenapa repot-repot? Di kejauhan, Zuo Yun menghela nafas, dan sebuah kata muncul di benaknya, welas asih melampaui mengalahkan diri sendiri. Sialan. Chen Bailey menjerit sedih, pantatnya ditebas oleh pedang, darahnya kabur, seluruh tubuhnya melompat kesakitan, dan dia masih di udara ketika Su Yi menamparnya. Tubuh ambruk patah. Pada saat hidup dipertaruhkan, saya harus memilih untuk menghancurkan surat penyelamat hidup dan melarikan diri dengan penghinaan tanpa akhir. Ledakan. Dunia sedang kacau, dan pedang menghujani seperti air terjun. Ketika menyaksikan adegan ini, Wang Changfeng, yang telah memanggil semua orang untuk mengepung Su Yi, berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecepatannya cepat. Melihat ini, Zuo Yun tidak tahan untuk tidak memarahi kehinaannya. Dia bergerak ke samping, menghalangi jalan di depan, membawa segel harta karun seperti batu bata dan menghancurkannya di Wang Changfeng. Tanpa berkedip. Ledakan. Zuo Yun, tidakkah kamu bercampur? Wang Changfeng sangat marah. Zuo Yun tampak simpatik, dan berkata, 6 akar biksu yang malang itu tidak bersih. Setelah dimarahi oleh seorang rekan Tao sebelumnya, pikirannya sulit untuk ditenangkan, dan dia tidak bisa mengendalikan tanganku. Semua. Berbicara, dia mengambil segel harta karun dan menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Wang Changfeng berencana untuk melarikan diri, tetapi dia dihancurkan lagi dan memblokir sosoknya. Untuk sementara waktu, giginya hampir hancur karena marah. Lihat, tanganku tidak patuh sama sekali. Jika aku harus memukulmu, itu mungkin disebut 6 pikiran yang tidak murni. Zuo Yun menghela nafas, dan ekspresinya menjadi semakin menyedihkan. Namun, serangannya sangat kejam. Untuk sementara waktu, Wang Changfeng tidak dapat menemukan waktu untuk melarikan diri, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Zuo Yun. Senmu, saya sudah mengakui kekalahan, mengapa saya harus membunuh mereka semua? Tiba-tiba, Fei Zhen berteriak marah di kejauhan. Segera, teriakan ini digantikan oleh teriakan.
Pada akhirnya, hanya jiwa yang lolos, dan surat penyelamat nyawa pun terselamatkan. Saat ini, para dewa di lapangan telah dimusnahkan. Berbicara, dia menghancurkan surat penyelamat, dan sosok itu menghilang begitu saja. Tunggu, dan biarawan malang itu akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkanmu. Awan Canggung bergumam. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, hanya untuk menyadari bahwa pertempuran telah berakhir. Selain dia, hanya ada Shenmu dan Tang Yuyan yang tersisa. Senior, Anda harus menghormati sesama Taois Anda. Sejak zaman kuno, Anda tidak pernah dapat menemukan orang yang dapat dibandingkan dengan sesama Taois. Dia fasih dan dipuji, yang membuat Tang Yuyan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Apakah ada slapstick tatap muka seperti itu? Anda adalah Raja Kuil Lianhua yang tiada taranya. Dapatkah Anda memiliki sedikit gaya Buddhis? Apakah kamu ingin pergi ke alam liar itu bersamaku? Su Yi menoleh, setengah tersenyum. Su Yi langsung menolak tidak. Zuoyun membeku sesaat, ragu-ragu untuk berbicara. Akhirnya, dia menghela nafas dan berbalik. Dia benar-benar berpikir bahwa dengan mengambil kesempatan ini, dia mungkin dapat menjalin hubungan yang baik dengan Su Yi, tetapi jelas, pihak lain menolak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Juga, karena Anda sedang mengembangkan sutra Bodhi teratai, saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Pada titik tertentu, jika Anda dapat memahami kebenaran indah, Bodhi tanpa pikiran diri Anda bisa berdiri di atas tanah. Menjadi Buddha, menjadi raja setelah membuktikan jalan. Itu hanya beberapa kata, tetapi Zuoyun disambar petir, sosok itu berhenti di sana, dan seluruh orang tercengang. Bodhi tanpa pikiran tanpa diri. Saya mengerti, ada ribuan daun Bodhi, ada ribuan metode yang luar biasa, daun yang paling mudah menghalangi mata, dan yang menempel pada saya adalah satu daun Bodhi yang menutupi pikiran. Hanya dengan mematahkan obsesi ini dan melupakan aku dan keduanya, kita dapat menembus alam dan membuktikan alam yang indah. Inilah yang disebut pohon Bodhi tanpa pohon, cermin bukan panggung, tidak ada apa-apa di dalamnya, mana bisa menimbulkan debu. Untuk waktu yang lama, senyum muncul di bibir Zuoyun, dan dia merasakan bahwa dalam setahun, dia pasti akan menerobos. Dia tiba-tiba berbalik, tampak serius, melipat kepalanya dan berkata, "Terima kasih, rekan Taois Sen." Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda Su Yi di lapangan. Hanya Tang Yuyan yang berdiri di sana. Kamu akhirnya bangun. Tang Yuyan tidak bisa menahan tawa, matanya aneh. Tang Yuyan mengangguk dan berkata, setengah jam yang lalu, dia telah menembus misteri altar Tao dan memasukinya. Sayangnya, hanya satu orang yang diizinkan masuk di pintu masuk, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Setengah jam yang lalu, baru Zuoyun tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam pencerahan itu begitu lama. Menghentikan pikirannya, dia bertanya, Tang Daoyou, apakah kamu tahu kekudusan macam apa Shenmu itu? Sebelumnya, hanya sepatah kata, untuk menembus penghalang menembus dunia, sungguh luar biasa. Sejauh ini, bahkan orang-orang tua di kuil Lianhua belum dapat membantunya banyak dalam latihannya. Dengan kata lain, jika dia ingin menerobos, dia hanya bisa memikirkannya sendiri. Tapi sekarang, orang luar seperti Shenmu tampaknya tahu segalanya tentang dia, dan bahkan tahu hambatan yang dia temui, hanya sepatah kata, itu benar-benar membangunkannya, yang membuatnya tidak shock. Ini tidak berbeda dengan rahmat pencerahan. Setelah tenang, Zuoyun akhirnya menyimpulkan bahwa Shenmu ini pasti memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kuil teratai mereka, dan bahkan mengetahui rahasia sutra Bodhi teratai. Jika tidak, langkah ini tidak akan mungkin dilakukan. Ini mengingatkan Zuoyun bahwa ketika dia dikalahkan oleh Shenmu untuk pertama kalinya, pihak lain mematahkan tubuh Bodhi Wanyenya dalam satu gerakan, dan juga berbicara tentang patriark kuil Lianhua mereka, Nirvana, Kerry. Tang Yuyan menghela nafas, saya pikir rekan Taois itu tahu tentang asal-usul Shenmu, dan berencana untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Zuoyun tercengang, kamu tidak tahu. Tang Yuyan Dao, tidak ada kata-kata palsu. Zuoyun terdiam, mengingat apa yang pernah dikatakan Shenmu,
Buddhisme mengajarkan hukum takdir, ketika hukum takdir datang, Anda tentu tahu. Lupakan saja, tidak perlu dipaksakan. Dengan sikap dan latar belakang rekan Daoist Sen, setelah konferensi perburuan surgawi ini, dia pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Asal mungkin jelas. Setelah mengatakan itu, Zuo Yun berbalik. Mata Tang Yuyan aneh, diam-diam, selama keluarga Tang saya tidak mengungkapkan identitas Senmu, siapa yang akan mengira bahwa Senmu adalah Sui? Perlu dicatat bahwa semua orang di dunia abadi tahu bahwa Sui adalah basis kultivasi alam semesta. Senmu, yang berpura-pura menjadi Sui, telah lama dianggap sebagai makhluk abadi yang tiada taraf karena dia mengenakan jubah yang terbuat dari sutra es surgawi. Sampai sekarang, belum ada yang melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang dapat menghubungkannya dengan Sui? Namun, apa yang dikatakan Biksu Zuo Yun juga bagus. Setelah konferensi Tianhun ini, nama Senmu ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia dan mengejutkan dunia. Tang Yuyan bergumam dalam hatinya. Hanya tinggal 3 hari lagi, dan konferensi Tianhun akan berakhir. Gong Nanfeng, Wang Changfeng, Chen Baili, dan makhluk abadi lainnya telah lama disingkirkan oleh Sui. Sementara itu, sosok Sui berjalan di dunia rahasia. Sampai lama, Sui tiba-tiba berhenti dan mendengar teriakan. Di luar, di dojo besar, suasananya tertekan. Raja-raja abadi terdiam, dan alis mereka penuh keterkejutan. Tidak jauh dari situ, berdiri Gong Nanfeng, Chen Baili, Wang Changfeng, Fei Zhen, dan makhluk abadi lainnya yang baru saja dilenyapkan. Yang terburuk adalah Fei Zhen, tubuhnya terbelah, dan hanya roh yang lolos. Bahkan jika dia dapat membentuk kembali tubuhnya di masa depan, itu pasti akan mempengaruhi jalannya. Apa yang terjadi? Semua yang hadir telah belajar, untuk sementara, semua orang terkejut dan tidak bisa tenang. Ini Senmu lagi. 2 hari yang lalu, dalam pertempuran di Gunung Crackling, dia mengalahkan 6 makhluk abadi yang tak tertandingi. Dan hari ini, dia telah mengalahkan 14 dewa abadi termasuk Gong Nanfeng dalam satu gerakan. Pencapaian ini cukup mengejutkan. Apakah ada masalah dengan Senmu ini? Tiba-tiba, seorang raja abadi dari Sekte Taiking berbicara dengan suara yang dalam, matanya berkedip. Di masa lalu, saya tidak pernah mendengar tentang makhluk abadi yang tiada taranya di dunia abadi. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Aku sangat curiga, ada yang salah dengan identitasnya. Penonton ribut, dan mereka semua kaget. Tang Jinhong, leluhur keluarga Tang, mendengus dingin dan berkata seperti yang kita semua tahu, aturan langit dan bumi di Gunung Iblis Tianshu tidak dapat membiarkan karakter Raja Abadi memasukinya, bahkan jika mereka menyembunyikan kultivasi mereka. Ini juga berarti bahwa pencapaian yang dicapai Senmu didasarkan pada kekuatannya sendiri. Saya percaya mereka yang dikalahkan oleh Senmu harus tahu yang terbaik ini. Berbicara, dia melirik Gong Nanfeng dan yang lainnya. Tidak ada yang membantah. Tang Jinhong melanjutkan, dalam keadaan seperti itu, kamu si Eku Yuan curiga ada yang salah dengan identitas Senmu, bukankah menurutmu itu konyol? Saya hanya skeptis. Si Eku Yuan, Raja Abadi dari Sekte Taiking, berkata dengan wajah tanpa ekspresi, ketika konferensi perburuan surgawi selesai, setelah Senmu keluar, saya dapat melihat apakah ada yang salah dengan putra ini. Iya, tepat sekali. Di Sekte Taiyi, seorang Raja Abadi setuju. Jika benar-benar tidak ada masalah dengan Senmu ini, dia secara alami tidak takut diperiksa. Saudara Tang, bagaimana menurutmu? Masalah ini harus diperiksa dan diselesaikan. Segera, para Raja Abadi yang hadir mengungkapkan pendapat mereka. Tang Jinhong mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tang Lingqi memiliki pemandangan panorama dari semua ini, dan tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa raja-raja abadi kekuatan besar yang tak tertandingi ini dikalahkan sedemikian parahnya sehingga mereka membuat raja-raja abadi itu marah, jadi mereka akan menuding Sui. Masalah. Tang Lingqi menghela nafas dalam hati. Kayu di hutan itu indah, dan angin akan menghancurkannya. Kinerja Sui dalam konferensi perburuan langit ini terlalu mencolok, tapi dia menjadi sasaran.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Tang Lingqi sebelumnya. Gunung ajaib Tianhun. Di dunia rahasia yang tersisa dari waktu liar. Su Yi berhenti dan merasa bahwa teriakan itu agak familiar. Dia langsung menyapu ke arah teriakan itu. Segera, sebuah aula perunggu yang berdiri di reruntuhan terlihat oleh Su Yi. Aula setinggi 1000 kaki. Setelah erosi zaman, tidak banyak rusak, tetapi telah menambahkan pesona kuno dan khusyuk. Tiba di sini, jeritan terdengar lagi. Tiba-tiba, Su Yi teringat. Ini suara Zuyu Dapang. Di reruntuhan Gunung Taiwu di Bailuzu, pencuri bermulut kotor ini pernah muncul bersama Tian Shouzi. Apakah bajingan tua itu juga ada di sini? Bagaimana dia membawa pencuri ke tempat ini? Su Yi terkejut. Berhati-hatilah bahwa ini adalah gunung setan berburu surgawi, dan aturan langit dan bumi tidak mengizinkan masuknya pembangkit tenaga listrik di luar tingkat Raja Abadi. Sambil memikirkannya, Su Yi melangkah maju dan menyapu menuju aula perunggu. Di dalam aula perunggu, burung Zuyu Dapeng menggigil, meringkuk di sana, matanya penuh ketakutan. Di satu sisi, Tian Shouzi menggertakkan giginya dan terlihat tidak yakin. Tubuhnya yang kurus dipenuhi bekas luka berdarah, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat malu. Dan di kejauhan, berdiri seorang pria jangkung dan kekar yang mengenakan baju besi hitam. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa rantai berwarna darah setebal ibu jari mengalir melalui bahunya, sepanjang dadanya dan sampai ke perutnya. Rantai itu terjerat dengan kuat. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti dewa ganas yang dipenjara. Wajah pria itu ditutupi baju besi, hanya memperlihatkan sepasang pupil dingin yang acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosi. Dia berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak dan tanpa nafas. Tapi melihat pria jangkung berbaju besi ini, alis Tian Huazi penuh dengan ketidakberdayaan dan ketakutan. Pergi dan coba lagi. Tian Shouzi menggertakkan giginya dan menepuk kepala burung Zuyu Dapeng. Pencuri itu memarahi aku bahkan tidak akan mencoba membunuhku. Aku akan pergi kepadamu, aku belum cukup hidup. Sebelumnya, ia membuat banyak tembakan dan mencoba yang terbaik, tetapi setiap kali ia ditampar ke tanah oleh pria berbaju besi dan dipukuli. Itu hal yang mengerikan. Sekarang, sayapnya hampir patah, tulangnya hampir retak, dan nafasnya sekarat. Apakah kamu bersedia pergi seperti ini? Sarkofagus itu sederhana dan bersahaja, sekecil jepit rambut, tanpa hiasan, tetapi siapapun dapat melihat bahwa sarkofagus 6 inci adalah harta yang luar biasa. Saya yakin, tidak hanya sarkofagus 6 inci, tetapi juga platform Tao Safir bukanlah masalah sepele, dicetak dengan sumber kekuatan kekacauan yang aneh. Jika Anda dapat merebut dua harta ini, mengapa Anda dan saya tidak bisa menertawakan alam abadi di masa depan? Tian Shouzi berbicara dengan cepat dan tergoda, pikirkan, tidakkah kamu ingin mengendarai naga betina untuk bermain di masa depan? Burung Zuyu Dapeng. Saya harus mengatakan, ini sangat mengasyikkan, sangat mengasyikkan. Tapi ia tahu lebih baik bahwa tidak ada bedanya dengan mencari kematian bahkan jika itu putus asa. Pencuri itu memutar matanya dan berkata, orang tua, tidak bisakah kamu mengetahuinya? Mengapa kamu tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan permainan? Tidak. Zuyu Dapeng tidak ragu-ragu. Kamu jangan pergi, aku pergi. Berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya, mengatupkan giginya dengan tajam, melangkah maju, dan meninju pria berbaju besi itu. Dari awal hingga akhir, pria berbaju besi itu tidak bergerak seperti patung tanah liat. Ledakan. Jeritan melengking terdengar, dan Tian Huazi diledakkan dan jatuh di tangga di luar aula. Dia berkedut, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan dia menderita. Ternyata tamparan itu langsung mengenai wajahnya, batang hidungnya terputus, dan darah pun mengalir. Burung Zuyu Dapeng tertawa tidak ramah dan sombong. Sial, buat aku cemas, tidak. Tian Shouzi membeku, menoleh dengan tajam, dan melihat seorang pria berjubah Tao dengan sanggul di kepalanya datang. Dia tercengang, dan berkata dengan terkejut, "Hei, bukankah ini saudara tiriku yang baik, kamu juga di sini?" Dia bangkit dari tanah dan hendak maju dan memeluk Su Yi, tetapi Su Yi mendorongnya dengan jijik.
Burung Zuyu Dapeng tercengang dan berkata, "Orang tua, kapan kamu memiliki saudara yang begitu baik?" Tian Shouzi tersipu dan berkata sambil tersenyum benda bodoh dengan mata tetapi tanpa mutiara, "Tidakkah kamu melihat bahwa ini adalah Tuan Sumu?" Zuyu Dapengbert melebarkan matanya dan tiba-tiba teringat siapa pihak lain, pemuda bernama Suyi itu. Ini Tutut memuji, "Sayangku, teknik penyamaran semacam ini luar biasa, itu telah disembunyikan dari mata pengasingan lilin kursi ini. Tentu saja, itu karena kursi ini tidak berguna seperti ini kekuatan magis, jika tidak, itu ditakdirkan untuk disembunyikan dari kursi ini." Suyi mengabaikan ini, meletakkan tangannya di belakang, berjalan langsung ke aula, dan melihat pria jangkung berbaju besi, platform Tao, dan sarkofagus 6 inci di belakangnya. "Katakan apa yang terjadi." Suyi menatap pria berbaju besi itu, hatinya terpana. Aura pada orang ini sangat aneh dan tidak jelas, penuh dengan fluktuasi berbahaya yang haus darah. Dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi Negeri Ajaib dengan mudah. Berbicara, dia menunjuk ke arah burung Dapeng yang tenang, meskipun burung pencuri ini sedikit tak tertahankan, itu juga Raja Abadi yang dilatih oleh lelaki tua botak, cukup untuk membunuh yang abadi di kemudian hari. Panggung Negeri Ajaib. Wang, tetapi burung pencuri ini dihancurkan ke tanah dengan tamparan oleh boneka perang jiwa, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Zuyu Dapengbert langsung tidak puas, ambil aku sebagai contoh, bukankah kamu sama?" Suyi tergerak. Boneka pertempuran jiwa yang selamat dari Great Wilderness dapat dengan mudah menghancurkan burung Zuyu Dapeng. Ini benar-benar luar biasa. Tidak terbayangkan kekuatan mengerikan seperti apa yang harus dimiliki oleh boneka jiwa ini ketika berada di puncaknya. Yang disebut boneka perang jiwa adalah sejenis boneka. Namun, boneka perang jiwa berbeda dari boneka biasa. Mereka memiliki jiwa dewa. Kecuali tubuh mereka terbuat dari harta, mereka tidak berbeda dengan manusia hidup. Beberapa boneka pertempuran jiwa yang indah bahkan dapat diubah lagi dan lagi dengan terus menyempurnakan kekuatan jiwa dan tubuh. Boneka pertempuran jiwa di depanku bahkan lebih istimewa, alasannya sangat sederhana, dia selamat dari masa liar. Pikirkan tentang itu, kulit binatang emas itu, yang bisa disebut harta peri di Taijing, telah terkikis selama bertahun-tahun, dan kekuatan sumbernya hampir habis. Namun, boneka jiwa ini secara ajaib selamat dari hilangnya tahun-tahun tanpa akhir ini, dan ia dapat dengan mudah menghancurkan burung peng besar Zuyu. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.